Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 4. Apa perlu gue ceritain bagaimana rasanya malam pertama? Sebelum masuk ke kamar mandi, Sasa berhenti dan menatap Raihan. Kenapa? Mau marah? Lo lupa kalau ini rumah lo? Potong Raihan geram dan diangguki Sasa dengan senyuman sinis lalu masuk ke kamar mandi. Awas kalau lo udah sampai di rumah gue siksa lo jadi upik abu. Gumam Raihan pelan. Tidak masalah, saat ini dia yang harus mengalah di rumah Sasa. Karena hanya beberapa hari ini setelah itu dia yang akan jadi pemenangnya. Raihan keluar dari kamar sudah mengenakan pakaian rapi. Dia berniat ingin keliling kota dulu bersama Rendra hari ini sebelum mereka pulang ke Jakarta. Mau kemana, Rai? Tanya Melinda curiga menatap anak lelakinya ini. Keliling sebentar Mi sama Rendra. Istrimu mana? Tanya Melinda lagi. Dia masih capek. Mami tahu sendiri kan apa yang terjadi di saat malam pertama. Bisik Raihan pada maminya ini membuat Melinda mencubit pinggang Raihan kecil. Au, mami sakit. Ringis Raihan memegang pinggangnya. Aku harus menyelidiki siapa aku ini sebenarnya, seperti anak tiri yang selalu disiksa lahir dan batin. Ucap Raihan seolah bersedih membuat Vira menggelengkan kepalanya melihat anak dan mami ini. Raihan orang yang humoris sangat cocok dengan Sasa yang jutek dan ketus. Rendra sudah menunggunya di luar. Sam, Aira dan Sisi pulang ke Jakarta pagi ini karena ada urusan, sedangkan Melinda, Bian masih menemani Raihan. Kelamaan bro, ujar Rendra kesal. Terdengar suara klakson mobil berkali-kali di depan gerbang rumah Dani membuat Rendra dan Raihan kesal. Berisik, ucap Raihan. Keluar perempuan cantik dari mobil mewah yang baru saja masuk ke pekarangan rumah membuat Rendra terpesona. Ada Abi Om? Tanya Abel pada Rendra yang terlihat bengong di hadapannya. Om, panggil Abel membuat Rendra terkaget. Ya, sahut Rendra salah tingkah. Ada Abi? Tanya Abel lagi dan diangguki Rendra tanpa mengeluarkan suara sepatah kata pun. Rendra seperti kerbau yang dicolok hidungnya mengikuti kemana arah Abel. Om Rendra, ayo kita pergi, sudah siang, bisik Raihan dengan nada mengejek membuat Rendra memukul lengan Raihan kuat. Wajah lo ketuan, ayo om, ucap Raihan menarik tangan Rendra. Cantik abang pergi dulu ya, pekik Rendra masih menatap Abel. Membuat Abel bergedik ngeri dengan panggilan Rendra pada dirinya. Kenapa lo? Tanya Abi yang baru keluar dari dalam rumah. Om lo sakau, geli gue. Oh, Kak Rendra, tanya Abi. Nggak tahu gue. Abel masuk ke dalam rumah Abi. Abel sudah terbiasa keluar masuk rumah ini. Vira sendiri sudah menganggap Abel seperti anaknya. Meskipun papanya menyebalkan menurut Vira, karena sering mengajak Dani ke arah yang tidak benar meskipun Dani sendiri selalu menolaknya. Bun, sapa Abel mendekat pada Vira dan mencium pipi kiri kanan Vira. Sarapan sayang, tawar Vira. Boleh, pengantin baru mana bun? Belum keluar? Tanya Abel. Hei, kenapa lo cariin gue? Tanya Sasa yang baru keluar.
Duh, jam segini baru keluar kamar. Lembur bos, goda Abel membuat Sasa mencebik. Udah belah duren, lanjut Abel menaikkan alisnya. Husef, anak perawan kok ngomongnya gitu, tegur Vira membuat Abel menutup mulutnya dan tertawa geli. Bun, itu bukan topik yang aneh ataupun tabu. Apalagi kami sudah 20 tahun, sudah pasti mengertilah hal semacam itu, sahut Abi membela Abel. Boleh saja mengerti, yang penting masih dalam konteks wajar. Jangan sampai kebablasan apalagi hamil di luar nikah, hanya buat malu keluarga nak, jawab Melinda. Jika memang sudah kebelet lebih baik menikah, hal yang halal akan lebih nikmat, lanjut Vira. Nggak zamannya lagi bun nikah muda, jawab Abel. Bunda dulu menikah usia 20 tahun, nyatanya sampai saat ini bertahan dan kehidupan kami langgeng. Nikah muda bukan berarti kehidupan rumah tangga kita monoton. Bunda selalu punya cara agar ayah kalian tidak bisa berpaling, ujar Vira menarik sudut bibirnya. Sering cerita ranjang dong bun, pinta Abel. Gila lo Bel, belum nikah juga udah genit, ujar Abi memberikan toyoran pada sahabat perempuannya ini. Abel memang terkenal dengan kecantikannya di kampus. Banyak lelaki yang gila dengan kemolekan tubuhnya. Tapi selalu ada Arif dan Abi yang menjaganya. Abel membuat lelaki hanya bisa menatapnya tanpa bisa memiliki. Persahabatan mereka sangat kental layaknya keluarga. Obrolan di meja makan ini berlanjut ke obrolan sehari-hari, sedangkan Bian dan Dani sendiri memilih mengobrol di taman belakang membicarakan bisnis mereka. Sepertinya Dani tertarik mengembangkan bisnisnya ke Jakarta kembali. Karena sudah ada Sasa di Jakarta dan pasti dia akan bolak-balik Jakarta melihat anak perempuannya ini. Abel cantik ya bro, ujar Rendra. Lumayan untuk mainan sebulan lo, jawab Raihan. Kalau dia jadi pacar gue bakal tobat seumur hidup deh bro. Nggak yakin gue, jawab Raihan cepat, karena dia dan Rendra satu server, mana mungkin bisa bertahan hanya dengan satu wanita. Swear deh, ucap Rendra mengangkat dua jarinya. Kita mau kemana? Tanya Rendra yang duduk di sebelah kemudi. Cari pemandangan indah lah. Memangnya semalam kurang pemandangan lo? Tanya Rendra menaikkan alisnya membuat Raihan gugup ingin menjawab apa. Mana mungkin dia jujur pada Rendra kalau semalam mereka tidak melakukan apa-apa. Bahkan Sasa memberikan pembatas di ranjang, bisa malu Raihan mau ditaruh di mana harga dirinya sebagai penakluk wanita. Meskipun tak saling cinta, mereka sudah sah dan Raihan berhak atas semua yang ada di diri Sasa. Kurang mantap, Sasa tidak ada pengalamannya, jawab Raihan sok santai. Menurut lo siapa yang paling berkesan dari semua cewek yang lo pake? Pancing Rendra. Gue bukan lelaki seperti yang ada dalam pikiran lo, gue cukup berharga untuk free. Terus lo ngapain aja sama semua cewek yang lo pacari? Tanya Rendra penasaran. Kepo, lo lama mirip mami ya? Gue sohib lo bro, saring dikit napa? Gue nggak sejauh itu, palingan cuma grep doang, nggak sampai nyicip. Gue hampir samalah dengan lo.
Jawab Raihan membuat penasaran Rendra sedikit berkurang. Tapi gue suka lo Rai sama Abel, tubuhnya seksi, tipe gue banget aku Rendra. Tapi lo punya Dahlia Ren, ingat Raihan. Lo pernah dengar kata pepatah kan sebelum janur kuning melengkung masih milik bersama. Jadi sah saja kalau gue berpetualang mencari yang terbaik dari banyaknya perempuan baik. Tapi Abel belum tentu baik. Setidaknya seksilah, mendekati kriteria, jawab Rendra cepat. Itu sama aja lo pandang fisik bukan baik bego, ujar Raihan membuat Rendra nyinir kuda. Kedua sahabat ini asik keliling mencari pemandangan yang dirasa mereka bisa mencuci mata. Nggak pulang laki lo Kak? Tanya Abi melihat Sasa duduk sendiri di ruang keluarga sambil beberapa kali mengganti channel televisi. Nggak tahu, jawab Sasa ketus. Kok gitu Kak? Laki bini nggak boleh gitu loh Kak. Tahu apa lo soal laki bini, nikah aja belum. Minimal taulah, jawab Abi mengambil remote televisi dari tangan Sasa. Bi, jangan, rengek Sasa karena dia sedang ingin menonton serial India kesukaannya. Bosen gue nonton India mulu Kak, drakor kek sekali. Kali biar gue bisa belajar jadi cowok romantis mana tahu ada perempuan yang kecantol, ucap Abi asal. Bi, gue masih mau nonton, pekik Sasa kesal menarik kembali remote dari tangan Abi. Bunda dan sang mertuanya sedang pergi belanja ditemani oleh para lelaki mereka. Sasa sengaja tidak mau pergi karena lelah setelah acara kemarin. Bi, panggil Arif yang baru datang membuat perdebatan dua kakak adik ini terhenti. Sasa duduk diam di sebelah Abi, dia terlalu malas melihat Arif saat ini membuat moodnya semakin memburuk. Apa kabar Sa? Tanya Arif. Baik, jawab Sasa jutek. Hei, lo nggak boleh jutek lagi ke Arif, orang lo udah punya suami juga, ingat Abi. Suami berbicara tentang suami dia, mana keberadaan suami sialnya itu. Menikah dengan Raihan menjungkir balikkan dunia Sasa. Raihan lelaki menyebalkan yang dia kenal setelah Arif. Lo nggak bahagia Sa? Tanya Arif serius. Maksud lu? Gue nanya lo nggak bahagia. Kalau nggak pisah aja nikah sama gue Sa. Gue masih nunggu lo, tegas Arif. Lo gila ya? Sehari gue baru nikah lo suruh pisah, apa lo nggak bisa bedain orang bahagia atau enggak? Terima kasih buat tawar lo, tapi gue nggak tertarik sama sekali. Gue cukup bahagia dengan pernikahan ini. Apa perlu gue ceritain bagaimana rasanya malam pertama? Bagaimana hebatnya suami gue diranjang? Ujar Sasa geram dengan pertanyaan Arif. Arif terdiam dengan penjelasan Sasa, bahkan Raihan dan Rendra yang baru datang pun terhenti seketika mendengar ucapan Sasa. Sasa menatap ke arah belakang karena Abi memberikan kode pada Sasa. Wajah Sasa memerah seketika melihat Raihan dan Rendra sudah berada di belakangnya. Kapan dua orang cunguk ini muncul sudah seperti jailangkung datang tak diundang pergi tak diantar. Kemana dia harus menyembunyikan wajahnya? Malu, sudah pasti Sasa malu pada Raihan karena malam pertama yang dibicarakannya tidak ada semalam.
Bisa Raihan besar kepala karena dia mengatakan pernikahan ini bahagia. Gila, kenapa harus ada dia? Gumam Sasa mondar, mandir di kamarnya. Dia langsung masuk ke dalam kamar karena malu. Pikir Abi dan yang lainnya Sasa takut Raihan marah karena mengumbar masalah ranjang mereka. Gimana kalau dia masuk? Apa yang harus gue jelasin? Batin Sasa. Sementara itu dia luar Raihan menatap Arif tidak suka karena berani sekali mengganggu miliknya. Prinsip Raihan jika masih menjadi miliknya tidak ada satupun orang yang bisa mengganggu. Mas, ini Arif sahabatku satu kampus dan sekaligus anak dari sahabat ayah. Jelas Abi cepat karena dia tidak ingin ada pertengkaran lebih lanjut. Sasa istri gue, ucap Raihan bangga menatap tajam Arif yang seakan memberikan tanda bendera perang. Sepertinya gue yang lebih dulu mengenalnya, tapi nasib saja yang membawanya ke lo, jawab Arif tanpa rasa takut. Gue yang lebih berhak, lelaki sejati tak akan suka mengambil yang bukan haknya. Silahkan cari yang masih lajang, tegas Raihan lalu berjalan ke arah kamar Sasa. Ayo bro, ajak Abi menarik Arif yang juga menatap Raihan tajam. Bi, gue nanti mau bicara, pekik Rendra. Nanti aja om, sahut Abi. Entah sejak kapan dia juga ikut memanggil Rendra dengan sebutan Om. Raihan menatap tajam Sasa yang terlihat mondar, mandir di kamar tanpa sadar dengan kehadiran dirinya. Kenapa lo? Tanya Raihan membuat Sasa tersentak kaget. Enggak kenapa. Napa? Jawab Sasa cepat dia terlalu malu akibat ucapannya tadi. Raihan berjalan pelan ke arah Sasa. Stop Rai, jangan mendekat, ucap Sasa memundurkan tubuhnya dan terduduk di ranjang. Kenapa? Bukannya kamu mengatakan kalau permainanku hebat? Ejek Raihan membuat Sasa terdiam malu. Apa jangan kamu memang menginginkannya atau bahkan sudah bermimpi? Ucap Raihan tertawa kecil membuat Sasa geram dan melemparkan satu buah bantal ke wajah Raihan. Ayolah, jangan munafik, kamu menginginkanku bukan? Goda Raihan. Membuat Sasa bergedik ngeri dan berlari, Raihan terus menggoda Sasa dengan mengejarnya. Rai, jangan gila. Sana, geli gue lihat lo. Ayo Sa. Sana Rai, gue panggil bunda nih, ancam Sasa. Panggil saja, biar bunda lo lihat sekalian, jawab Raihan santai. Sasa terus melempar Raihan dengan bantal yang ada di dekatnya dan berlari ke arah kamar mandi. Dia mengurung diri di sana supaya terhindar dari Raihan. Brengsek lo Rai, umpat Sasa ngosan. Raihan gak bisa didiemin, kalau begini pasti tiap hari dia bakalan ngancem gue. Sedangkan Raihan tertawa geli melihat ketakutan Sasa, sepertinya dia bisa menjadikan Sasa mainan barunya setiap hari. Kenapa lo? Tanya Abel melihat wajah kesal Arif. Mereka bertiga saat ini tengah duduk di salah satu kafe kesukaan Abel. Capcinnya 2 terus coklat panasnya 1, ucap Abel pada salah satu pelayan. Kenapa coklat Bel? Tanya Abi. Buat Tarif Noh, gue tahu dia sedang galau kan karena Kak Sasa.
Coklat hangat bisa buat rilekskan pikiran, tenangin hati. Buat gue apa? Nggak dengar lo tadi gue pesan capcinnya 2. Nggak mungkin kan buat gue keduanya, ketus Abel. Galak bener lo Bel, yang patah hati Arif tapi yang galak lo. Lo sih mancing gue mulu. Mancing di kolam, emang lo ikan dipancing, ujar Abi tertawa kecil. Hargain gue dong, kenapa jadi kalian yang berdebat? Gue butuh ketenangan bukan malah keributan. Sahut Arif yang merasa kepalanya berdenyut melihat dua sahabatnya ini. Rif, move on, meskipun lo gagal jadi kakak ipar gue kan lo masih jadi sahabat gue, ucap Abi merangkul bahu Arif. Tapi sakit Bi, ini yang dikatakan sakit gak berdarah. Lo bisa lihat kan perjuangan gue selama ini. Berapa tahun gue ngejar kakak lo, sampai gue belain nyamperin dia ke kantor tapi Sasa malah milih orang lain. Sabar Beb, gue yakin lo dapat jodoh yang terbaik. Anggap aja lo lagi latihan patah hati, hibur Abel. Latihan apanya? Emang gue patah hati? Lo bayangin aja gue sering nyamperin ke rumah, ajak makan siang. Gue setia banget nungguin dia taunya ditinggalin juga, keluh Arif. Lo pernah dengar istilah nggak cinta itu sama seperti angkot yang rela nungguin tapi belum tentu ada yang naikin. Ucap Abi terkekeh kecil membuat Afif mencubit kesal dirinya disamakan dengan angkot. Lo sih Beb terlalu pengecut, ejek Abel. Pengecut gimana Bel? Gue udah ungkapin berkali-kali tapi tetap saja Sasa nolak dengan alasan yang sama, nggak suka berondong. Ya iyalah, secara Om Raihan lebih maco dari lo, lebih tampan dan lebih mapan pastinya, jawab Abel yang mengakui kalau Raihan memang tampan. Keka, lo sama dengan Sasa memandang remeh gue, lo belum tahu aja seberapa hebatnya gue, umur boleh kecil tapi nyali gue gede. Gede apanya? Nikahan Kak Sasa aja lo ngurung diri di kamar. Kalau gede tuh datang kenalin diri sebagai mantan Kak Sasa, hitung uji adrenalin kenikahan mantan. Sindir Abi membuat Abel menertawakan Arif, membuat Arif bertambah kesal, niat hati ingin menenangkan diri. Tapi malah jadi bahan bulian oleh dua sahabatnya ini. Sasa menarik selimut dan satu bantalnya lalu meletakkan di sofa. Rai, lo tidur di sofa ya, ujar Sasa ketus. Kenapa nggak lo aja, jawab Raihan tanpa mengalihkan pandangannya dari ponsel. Ini, belum selesai Sasa berbicara sudah dilanjutkan Raihan. Rumah lo, gue tahu ini rumah lo. Ini kamar lo dan semua ini milik lo, tapi gue mau ingetin lo kalau gue ini suami sah lo. Jadi gue berhak tidur di kamar lo, bahkan berhak atas diri lo, potong Raihan santai. Gue nggak mau terjadi hal yang tidak diinginkan Rai, jadi lo yang tidur di sofa. Nggak diinginkan gimana? Otak lo aja yang ngeres ya, atau jangan lo beneran pengen ngerasain malam pertama kita. Rai, pikiran lo ke situ mulu deh. Gue lagi nggak mau berdebat Rai, ujar Sasa mulai ketakutan. Gue juga nggak mau berdebat tapi nggak mesti gue tidur di sofa juga kan?
Kalau lu gue bawa ke Jakarta kan ke rumah gue tuh gimana kalau gue minta lu tidur di sofa nanti selama di sana? Mau lo? Tanya Raihan mulai kesal. Ya enggak lah, gue perempuan Rai. Di mana? Mana lelaki sejati harus mengalah sama perempuan? Jawab Sasa. Jadi karena gue nggak mau tidur di sofa gue bukan lelaki sejati gitu. Bisa jadi, sahut Sasa. Bersambung.